Selamat datang teman-teman semua. Pembelajaran kita pada hari ini adalah terkait tentang review latihan kelas online. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik review berikut ini. Nah, sekarang saya akan mereview tugas PBE dari tugas yang pertama terlebih dahulu. Untuk tugas yang pertama, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan pemrograman dan bahasa pemrograman. Nah, si pemrograman ini adalah sebuah proses buat merancang, membangun sebuah program komputer yang dapat di-execute untuk ngelakuin teks-teks tertentu gitu. Sama kayak memberikan perintah jalankan pada mesin itu. Nah, tujuannya pemrograman ini sendiri yaitu untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia gitu, agar manusia lebih produktif dan lebih efisien. Pembuatan program ini juga bisa berupa sebuah website, software, Android, iOS, desktop, itu bisa banget. Terus ada games, ada tools buat kalau di dunia cybersecurity, tools script buat bikin pen testing contohnya, dan masih banyak banget. Nah, soal yang kedua, apa sih bahasa pemrograman? Nah, si bahasa pemrograman ini adalah alat yang memungkinkan kita buat komputer memberitahu apa yang harus si komputer lakuin atau si program itu lakuin gitu. Seperti ngeproses data, ngeload data, atau melakukan tugas-tugas lain ya dengan cara yang dapat dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa komputer sendiri, bahasa pemrograman gitu. Nah, contohnya seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Berbagai bahasa program memiliki karakteristik, aturan sintak kayak Python atau C++ itu bakal beda banget gitu sintaknya. Dan kegunaan yang berbeda, sehingga developer atau yang buat aplikasi dapat memilih bahasa yang paling sesuai gitu sama projectnya atau tugas-tugasnya tertentu. Nah, di sini ada contoh-contoh bahasa pemrograman yang populer. Contohnya ada Python, ada Java, ada C++, ada JavaScript, dan masih banyak banget. Oke, karena pertemuan 2 tidak ada tugas, ya langsung lanjutkan ke pertemuan ketiga. Di pertemuan 3 itu ada latihan membuat program sederhana. Nah, yang pertama di sini ada program sederhana untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, di sini kita masukkan dulu gitu, si variabel panjang sama lebarnya, dan nanti bisa diinput di sini. Kita kasih output terminalnya, masukkan persegi panjang dan masukkan lebar persegi panjang agar user bisa menginput si jumlah panjangnya itu sendiri. Nah, kita di sini langsung masukin rumusnya, yaitu kalau rumus persegi panjang luasnya panjang kali lebar dan keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kita langsung print aja luas persegi panjang ini adalah bla 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 sama dengan luas yang tadi input sama user tadi, dan di bawahnya kita print juga keliling persegi panjang ini adalah bla 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 keliling dari yang sini, hasil user input juga. Oke, tugas yang kedua itu ada program sederhana untuk menghitung luas volume jajar genjang. Nah, di sini kita seperti biasa, kita define dulu variabelnya, sisi alas, masukin sini tinggi, nanti prisma. Oh iya, by the way, ini semuanya datanya dalam float ya. Nah, nextnya kita langsung masukin rumus buat luasnya, yaitu sisi alas kita ambil dari sini,
dan tingginya kita ambil dari sini juga. Nah, untuk volume kita ambil luas tuh dari hitungan sini, hasilnya masuk ke sini, terus dikali tinggi prisma, dan kita langsung bisa print hasilnya di sini. Lalu ada luas dan volumenya. Oke, selanjutnya ada tugas 4 PBE, yaitu membuat login form sederhana. Kita langsung menggunakan Python. Di sini kita import seperti biasa, yaitu PyKT versi 5. Ada key application, widget, key label, key line edit, key push button, dan VBlock layout, dan message box. Nah, di sini kita buat kelas baru, yaitu kelas login form. Kita define juga UI-nya. Di sini kita munculin window title, login queue yang ada di sini. Kita juga set geometri, yaitu ukurannya 300 pixel, 300, 300, dan 150, dan muncul di sini. Kita juga buat label, dan label yaitu username. Nah, di sini juga kita masukin password label. Enggak kelihatan gitu, input apapun teks yang kita input di sini karena kita pakai password label input. Bedanya yang itu sama yang biasa gitu. Terus kita panggil juga login button dengan function ini, key push button, dan ini function buat kliknya gitu. Layout yang di atas. Ini check login, dan ini buat validasi loginnya. Ketika kita masukkan username yang benar, yaitu Dimas, dan passwordnya Dimas123, si message box akan munculkan pop up, yaitu login berhasil gitu. Nah, kalau gagal, dia akan munculkan username atau password yang salah gitu. Selanjutnya ada tugas kelima, pertemuan kelima, yaitu soalnya membuat form biodata mahasiswa. Berikut source kodenya. Kita seperti biasa kita pakai PKT 6 dulu. Ini kita buat UI-nya. Kita buat UI-nya. Lumayan panjang, kita di sini add widget juga. Version ini tuh sebenarnya belum beres. Sini masuk ke database-nya. Nah, kita nggak ngeset si database karena saya tuh dan hasilnya akan seperti ini outputnya. Kita bisa mengimport nama, name, jurusan, pakai drop down. Ini pakai date, pakai checklist, laki-laki, dot button, ini pakai dot button, dan kita nantinya bakal simpan dan bisa muncul pop up ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 6. Soal yang pertama, batas program sederhana yang terdapat dialog, key dialog. Nah, di sini saya akan membuat text editor sederhana menggunakan key dialog. Seperti biasa, key 6 widget, key application, ada key main Windows, ada key text edit, ada key action, dan key file dialog, key file layout, dan key widget. Kita buat kelas yang ini function simpan. Ini menu bar. Ini function buat open filenya. Ini define save filenya. Dan ini logic buat nyari file path-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita bisa menulis apapun yang ada di sini, menyimpan dan membuka file teks.
Demikianlah review latihan kelas online. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.